Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Saya sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya M. Akil Aladli dan rekan saya Mahdi Rasyad, Putri Wahyu Dewanti, Putri Aprilia dan Flora Rizky Abelia. Yang di sini saya membuat kode bagian login kasir. Yang pertama itu ada ID kasir empty, yaitu ini untuk fungsinya untuk menghilangkan spasi di awal. Selanjutnya itu ada eh, untuk menghilangkan spasi yang ada di akhir. Jadi kodenya itu tidak ada spasi di awal dan di akhir. Selanjutnya ada if ID kasir empty, yaitu fungsinya untuk agar tidak isinya tidak boleh kosong. Selanjutnya itu ada it's all digits, yaitu artinya isinya itu hanya ada angka, tidak ada huruf. Dan selanjutnya itu ada ID kasir range, yaitu untuk maksimal digit yang akan kita masukkan. Selanjutnya itu ada uh, apa di bloknya, yang bawah di. Selanjutnya ada untuk bagian nama kasir. Yang pertama itu ada nama kasir empty, yaitu fungsinya untuk agar isinya tidak boleh kosong. Yang selanjutnya itu ada it's all letters, yaitu untuk agar semua isinya itu huruf, tidak ada angka. Dan maksimal itu 30 digit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kode saya, yaitu membuat input nama pembeli dan fitur member, yang dimana program ini meminta nama pembeli lalu menanyakan apakah dia memiliki member. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kode saya, yaitu membuat input nama pembeli dan fitur member, yang dimana program ini meminta kita memasukkan nama pembeli, yang dimana nama pembelinya itu tidak boleh kosong. Jika kosong dia akan mengulang dari awal dan meminta memasukkan nama pembeli lagi. Terus itu ada is all letter, yang dimana nama pembeli itu hanya boleh berisi huruf dan spasi tanpa simbol. Dan jika memasuki nama dan simbol, maka dia akan meminta input ulang. Terus nama pembeli itu maksimal 30 karakter. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fitur member, yang dimana seorang kasir itu menanyakan kepada pembeli, apakah pembeli itu memiliki member? Jika iya, dia akan mendapatkan total diskon sebanyak 10%. Dan hasil belanjanya itu langsung dikurang dengan total diskon tersebut. Jadi selanjutnya, jika dia tidak memiliki member, maka tidak ada potongan diskon sebanyak 10%. Dan jika ada, dia akan dipotong sebanyak 10%. Jadi misal dia belanja sebanyak 20.000, maka dikurang dengan 10%, maka total yang dia bayar yaitu 18.000. Dan jika dia tidak memiliki member, maka tetap dia akan membayar sebanyak 20.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Flora. Ini ada code masukkan jumlah jenis barang sampai chain ignore. Nah, di sini tuh kita kan jumlah jenis barang, lalu ada di bagian code input tidak valid. Jadi itu tuh untuk memvalidasi agar kita tuh hanya memasukkan angka. Jadi kalau misalkan kita memasukkan huruf, nanti hasil outputnya akan menjadi input tidak valid. Dan for ENT itu tuh untuk kita mengulang input barang sebanyak jumlah yang sudah dimasukkan. Lalu ada code nama barang, itu tuh untuk kita memasukkan nama barangnya, dan getLine itu agar kita ketika memasukkan nama barang itu bisa spasi, misalnya susu kotak. Jadi ketika kita spasi itu tidak akan terjadinya error.
Lalu di bawahnya ada kode harga barang. Kode harga barang di situ kita memasukkan harga barang, lalu while input angka itu juga sama agar yang bisa terbaca itu hanya angka. Jadi ketika kita memasukkan huruf, maka output yang muncul akan menjadi input tidak valid. Sama halnya dengan kode jumlah barang. Itu juga untuk kita memasukkan jumlah barang yang berupa angka. Jadi kalau misalkan kita memasukkan output yang bukan angka, selain angka misalnya huruf, maka output yang keluar akan menjadi input tidak valid. Lalu yang terakhir adalah di bagian jumlah barang, itu tuh nanti dia akan secara otomatis untuk menghitung jumlah barang dan subtotalnya. Baik, sudah. Di bagian code pilih metode pembayaran sampai code pilih 1 sampai 2 itu bagian untuk menampilkan pilihan metode pembayaran kepada pengguna dengan memilih angka 1 dan angka 2 yaitu tunai dan e-wallet. Terus di bagian in metode while input angka itu untuk memvalidasi input metode pembayaran dengan fungsi input angka, memastikan input itu berupa angka. Terus akan terjadi perulangan while sehingga memastikan pengguna itu harus memilih angka antara 1 dan 2. Jika salah, akan tampil tulisan error dan meminta input itu mengulang lagi. Di bagian if metode 1 itu untuk menyimpan bahwa pembayaran menggunakan tunai dengan memasukkan jumlah uang pembeli. Jika input itu tidak valid dan tidak berupa angka, tulisan input tidak valid dan uang pembeli itu kurang. Terus di bagian di metode pembayaran e-wallet itu menandakan metode pembayaran sebagai e-wallet. Terus di bagian T kembalian itu menandakan dan total yang harus dibayar. Udah. Jadi untuk kode simpan ke file riwayat itu di bagian offstream itu untuk membuka atau membuat file untuk tulis. Nah, terus ISF itu Event mode. Jadi data tuh baru ditambahkan tanpa menghapus data yang lama. Kemudian data yang disimpan itu ID kasir dan nama kasir, waktu transaksi, nama pembeli, status member, metode pembayaran, daftar barang plus subtotal, total diskon, total bayar, maksud saya total diskon, kemudian total bayar. Yang terakhir uang pembeli dan kembalian. Kemudian untuk menampilkan riwayat, yaitu fungsi tampilan riwayat itu bertujuan untuk menampilkan isi file transaksi ke layar. Nah, itu if stream untuk membuka file untuk dibaca. Kemudian getLine yaitu membaca file baris per baris. Jadi dia akan menampilkan seluruh transaksi yang sebelumnya disimpan. Kemudian fungsi cetak struk belanja, yaitu kode ini digunakan untuk menampilkan ringkasan transaksi ke layar dalam bentuk struk belanja yang rapi, seperti di kasir minimarket. Nah, kemudian bagian cout itu menampilkan identitas kasir, waktu transaksi, pembeli, dan status member. Itu menggunakan operator ternary untuk menampilkan ya atau tidak pada member. Nah, kemudian daftar barang. Left dan set W15 itu membuat nama barang rata kiri dan selebar 15 karakter. Jadi tampilan tuh lebih rapi. Nah, loop for itu untuk mencetak nama barang, jumlah, dan subtotal harga. Jadi ditampilkan satu baris per barang seperti struk minimarket. Kemudian bagian total diskon dan pembayaran itu biasanya total harga sebelum diskon. Nah, diskon itu dikonversi ke persen, contoh 0,10 menjadi 10%. Nah, fixed atau set precision 0 itu untuk menghilangkan angka di belakang koma. Total bayar.
total dikurang diskon. Kemudian simpan riwayat, yaitu setelah struktur ditampilkan, transaksi akan langsung disimpan ke file simpan riwayat. Nah, untuk transaksi selesai itu dia akan ketika klik enter kembali ke menu. Di sini saya akan mendemokan hasil proyek saya. Di sini disuruh masukkan ID kasir, terus nama kasir, selanjutnya kita pilih menu, yaitu menu belanja. Kita klik 1. Di sini kita disuruh memasukkan nama pembeli. Selanjutnya kita akan ditanya kita member atau bukan. Di sini kita klik yes. Nah, di sini member telah terdeteksi. Selanjutnya kita masukkan jumlah jenis barang kita yang akan kita beli. Kita masukkan 1. Di sini masukkan nama barangnya. Terus masukkan harga barangnya. Terus jumlah barang yang kita beli ini. Di sini diminta untuk memilih metode pembayaran. Kita pilih tunai, kita klik 1. Dan kita masukkan uang yang kita akan bayar. Dan proyeknya akan langsung mencetak struk belanjanya. Nah, di sini ada ID kasir, nama kasir, tanggal waktu, nama pembeli, member, metode pembayaran, dan diskon yang sudah kita dapatkan dari member. Selanjutnya kita pilih menu kedua, yaitu riwayat transaksi. Kita klik 2, dan sini sudah ada berbagai riwayat yang telah kami coba. Selanjutnya kita pilih menu keluar, yaitu kita klik 3. Dan proyeknya akan berhenti dan akan mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.